فهم الكتاب نور الظلام ونزع الإيمان بشيخ نووي المتن رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وببركاته وبكرامته وبأسراره في الدين والدنيا والآخرة على جميع كلام مجلس تعليم مشايخ الإخوان وإلى حضرة جميع مشايخنا لسان الجليس القدير ما يهدى مرغبة تمام الشيطان تنال أمر صالح ومن استعانة من علم لإسان مخالي المبارك ومصر مصرهم أمن الملكسان ومسجد البوية من رزق يسلم أبدرا ومخالي من نفال عبد الرحمن سيدرحان ومصرحين الرسول أبس محمد أبس السباجي أبس إسلام الأمين أبس محمد أبس أبنة محمد الشيخين أبد جرسباني من أهل الدنيا والكاسات رحمهم الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima an-nafa wal intifa'a wal muzakara wal tazkira wal ibada wal istifada wal isa'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalati 'ala al-khairi ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wa wasi' lana bi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fi dunya wa dunya wal akhirah minal muqarrabin ya kasiran nawar ya hasanul fi al qaiman bil zawal ya muqiyya bil nisal wa alhamdu wa lakal syukru wa lakal minatu lakal syarafu ala kulli hal wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alna wa ahlana wa talamizana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min al-sirri wa ad-dhahir innaka ala kulli shay'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah rahmatan wasi'ah. Tanbihun, ada sebuah peringatan. Qauluhu abuhu Abdullah. Adapun perkataan Sayyid Al-Marzuki, abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdul Manaf yantasib. Yang dimaksud pada kalimat abuhu Abdullah ay abu Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ayah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah, bernama Abdullah. Wa mata bil Madinah, ayah Nabi Muhammad itu wafat di kota Madinah. Hala ruju'ihi min Ghuzah, ketika kepulangan beliau min Ghazah, dari kota Gaza. Wa kana safaru li tijaratin, dan adanya Sayyid Abdullah itu mengadakan perjalanan li tijaratin, tujuannya adalah untuk berdagang. Wa umruhu, adapun umurnya ayahnya baginda Nabi Muhammad Abdullah itu samaniyah asyrah, 18 sanatan tahun. Jadi usia daripada ayah baginda Nabi Muhammad itu 18 tahun. Wakila isyruna, ada yang mengatakan berapa isyruna? 20. Wakila khamsata wa isyruna, ada juga yang berpendapat khamsatun wa isyruna, berapa? 25. Wakila samaniyata wa isyruna, ada juga yang mengatakan 28. Wakila salasuna, dan ada juga yang berpendapat salasuna 30 tahun. Wa ummuhu, adapun ibunda baginda Nabi Muhammad Siti Aminah, waqta zalika, ketika ayahnya baginda Nabi Muhammad wafat, hubla bi, beliau Sayyidah Aminah dalam kondisi mengandung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li syahraini, di saat usia kandungannya berusia berapa? Syahraini
2 bulan. Jadi baginda Nabi Muhammad itu sudah menjadi yatim di saat beliau dalam kandungan, di usianya 2 bulan. Wakila wa huwa ibnu sab'ati asyhurin. Ada yang berpendapat baginda Nabi Muhammad itu dalam kandungan yaitu pada usia 7 bulan. Wakila ibnu tis'ati asyhurin, ada yang mengatakan 9 bulan. Wakila ibnu samaniyatin wa ishrina syahron, ada yang mengatakan 28 bulan. Warrajihu, sementara kaul yang rajih, kaul yang diunggulkan, al-masyhuru yang sudah masyhur, al-awwalu adalah pendapat yang pertama. Jadi kondisi ibunda Nabi Muhammad Sayyidah Aminah itu dalam kondisi mengandung, usia kandungannya itu 2 bulan dikala ayahandanya wafat. Nah, kita sebagai umatnya diinjak orang tua oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad dari kecil sudah menjadi yatim. Nanti ada hikmah apa yang terkandung ketika beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Nanti dijelaskan. Wa an Ibni Abbas, dan diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas, annahu lamma tufiya Abdullah, ketika ayahnya yang bernama Abdullah wafat, qalat al malaikatu, maka para malaikat berseru, ilahana, wahai Tuhan kami, wa sayyiduna baqiya nabiyuka yatiman, pemimpin kami yaitu Nabi Muhammad, nabimu itu lahir dalam keadaan yatim. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah pun berkata, ana hafizun lahu wa nasiruhu, jangan khawatir malah malaikat, aku Allah zat yang akan menjaga dan menolong baginda Nabi Muhammad. Jadi Allah yang langsung turun tangan. Wasuila, dan ditanya Ja'far Shadiq, Imam Ja'far Shadiq, an hikmati zalika, kenapa, apa hikmah dibalik baginda Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim? Faqala, maka beliau Imam Ja'far Shadiq mengatakan, li alla yakuna alaihi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, itu bukan karena keturunan, bukan karena kekayaan, bukan karena nasab, tetapi memang beliau munfaridan, betul-betul dimuliakan dengan sendirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnul Imad, sementara Imam Ibnul Imad berpendapat, liyanzuru an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza wasala ila madarij izzihi ila awaili amri, agar Nabi Muhammad memperhatikan, melihat, idza wasala ila madarij izzihi, ketika beliau telah sampai pada derajat yang mulia, memperhatikan apa? Ila awaili amrihi, permulaan ketika beliau masih kecil, bahwasanya beliau semasa kecilnya adalah dilahirkan dalam keadaan yatim. Jadi untuk perlindungan baginda Nabi Muhammad agar senantiasa beliau itu mempunyai sifat kasih sayang kepada orang-orang fakir, kepada anak-anak yang yatim. Wa ya'lama anna al-'aziza man a'azzahu Allah Ta'ala, dan agar supaya Nabi Muhammad mengetahui bahwa sesungguhnya kemuliaan, orang yang mulia adalah man a'azzahu Allah Ta'ala, adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna quwwatahu laysat minal aba wal ummahat, dan bahwasanya kekuatannya baginda Nabi Muhammad bukanlah berasal dari leluhurnya, wala minal mal, bukan pula dari kekayaan, bal quwwatahu minallah, akan tetapi kekuatannya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aidon, dan sebagaimana juga yurhama al-fuqara wal aitam, agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat kasih sayang kepada orang-orang fakir dan juga kepada anak-anak yatim. Qala sallallahu alaihi wasallam, irhamu al-yatama, kasihanilah anak-anak yatim. Wa akrimu al-ghuraba, dan muliakanlah orang asing. Ghuraba ini maknanya orang asing
atau orang yang musafir. Kita ini termasuk gharib, termasuk ghuraba. Fa inni fi halis sighar, karena sesungguhnya aku ketika di masa kecil kuntu yatiman, aku adalah seorang anak ya yatim. Wa fil kibari, dan ketika aku sudah tua, ghariban, aku adalah seorang pengembara. Aku adalah orang yang asing. Innallaha la yanzuru lil gharib kulla yaumin alfa nazar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memandang orang yang asing setiap harinya itu 1000 pandangan, 1000 kali pandangan. Maksudnya caman. Untuk sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengaturkan akhoza mankibi. Nabi Muhammad SAW memegang pundakku, kata Abdullah bin Faqala, dan beliau bersabda, kun ka'annaka gharib au abirus sabil. Jadilah engkau kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Jadilah engkau bagaikan orang yang asing atau orang yang dalam menempuh perjalanan. Wa'ud nafsaka fa innaka min ahlil kubur. Dan persiapkanlah dirimu bahwasanya engkau adalah termasuk daripada penghuni kubur. Jadi kita kan di pojok dunia bagaikan orang yang asing pada hari ini, untuk mempersiapkan bekal untuk kita balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya di pojok dunia ini kita guna-guna, mana kalau kaget di akhirat. Sebagaimana yang kau ngomong tadi, ya, yang disampaikan Imam Ghazali, kalau seandainya kita hidup 60 tahun, selama 60 tahun dalam sehari semalam kita tidur cuma 8 jam, kali kebaik. 8 jam dikali 360 hari 2880 jam. Kalau dikali 60 172.800 jam. Itu sama dengan 20 tahun. Ai sulusa umri. Jadi sepertiga daripada umur orang yang sampai 60 tahun. Sisanya 40. Dikurangi lagi masa balik, dikurangi lagi masa sibuk. Nah, kira-kira pantas tak nak masuk surga? Jadi maka kita harus sebisa mungkin untuk baca istiqomah, duduk di majelis ilmu, sedikit demi sedikit baca ngamalkan daripada ilmu yang sudah dipelajari. Bahkan kata Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan apa? At-taqwa, yang namanya takwa itu apa? Al-khawfu minal jalil, rasa takut kepada Allah zat yang mempunyai keagungan. Wal amalu bitanzil, dan mengamalkan daripada kandungan ayat suci Al-Qur'an. Wal qana'atu bil qalil, dan mau qanaah, merasa cukup terhadap rezeki yang sedikit yang diberikan Allah. Wal istidadu birrahil, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Jadi tidak baca kita nak ladas-ladas bocor dunia. Setiap kita pasti akan kita ditanya, dapat ilmu untuk apa, diamalkan apa tidak, dapat harta dari mana dan di kemana ke, punya waktu digunakan untuk apa, itu semua akan ditanya. Itu kalau panjang umur tadi 60 tahun. Ya, kalau di Gunung Genggalo 40 tahun tadi untuk ibadah. Kalau tidak, kira-kira kalau ngarep surga itu pantas apa bisa? Pantas-pantas baik. Karena begitu itu termasuk orang yang dhaif, yang lemah. Tidaklah kita meminta kepada Allah, melainkan Allah mentakdirkan kita untuk memintanya. Berarti kalau kita minta husnul khatimah, maka yakinlah apa yang kita minta itu pasti ditakdirkan oleh Allah. Ya. Jadi teruslah berharap, teruslah memohon istighfar, terus memperbaiki amal soleh.
Lalu kemudian summa'lam, ketahuilah anan nabi annallati, bahwasanya perempuan arda'athu yang menyusui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalan, untuk pertama kalinya adalah ummuhu, ibunya dewe. Salah satu ayamin, selama 3 hari. Jadi Nabi Muhammad menyusu kepada ibunya hanya selama 3 hari. Karena budaya orang Arab terdahulu tuh, ya, kalau anak lahiran itu disusui oleh ibunya, kadang bapak, dulur-dulurnya, kadang tetangganya, kadang sahabat. Wakilah sab'atun, ada yang ngatakan menyusu kepada ibunya selama 7 hari. Wakilah tis'atun, ada yang ngatakan 9 hari. Summa ardu'anhu suwaibah ayyaman qolail. Lalu kemudian setelah Sayyidah Aminah menyusuinya, lalu disusui oleh Suwaibah hanya beberapa hari saja. Qabla qudumi Halimah, sebelum datangnya Sayyidah Halimah. Summa ardu'anhu, lalu kemudian menyusui baginda Nabi Muhammad Halimatu binti Abi Zu'aib Abdullah bin Haras. Lalu kemudian disusui oleh Sayyidah Halimah bin Abi Zu'aib Abdullah bin Haras, wakilah Arhas bin Abdullah, dia mengatakan Haras bin Abdullah. Zukiro disebutkan annahu, bahwasanya lama wulida, ketika Nabi Muhammad dilahirkan, kila, maka dikatakan, maka diserukan mayakfulu hazin durratal yatimah. Diserukan bahwasanya siapa yang galak ngasuh intan mutiara yang tiada ternilai harganya ini, siapa yang galak ngasuh? Durrah itu kan maknanya intan, al yatimah itu yang tak ternilai harganya. Allati la yujadu li misli hakimatun, yang tidak dapat ditemukan yang sebanding dengannya nilainya. Baginda Nabi Muhammad tidak sebanding dengan makhluk yang lain. Ya, mulailah dari Nabi Adam sampai akhir zaman, tetap yang mulia baginda Nabi Muhammad khairul alam. Faqalat, maka berkatalah at-tuyur, burung-burung berkata, wa nahnu nakfuluhu wa nagtanimu khidmatihil azimah, kami siap melayaninya dengan pelayanan yang super. Jadi berebut makhluk. Wa qala al-wuhush, sementara binatang-binatang liar pun berkata, nahnu aula bizalik, kami yang lebih berhak untuk mengasuh baginda Nabi Muhammad. Nanalu syarafahu wa ta'zimahu, agar kami peroleh kemuliaan dan keagungannya. Fanada lisanul qudrah, maka keluarlah seruan dari lisanul qudrah, anna ya jami'al makhluqat, wahai seluruh makhluk, innallaha, sesungguhnya Allah, kataba, telah memastikan, telah mematapkan fi sabiqi hikmatihi al-qadimah, di dalam hukumnya yang telah terdahulu, anna nabiyahu al-karim, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yakunu radhi'an li Halimah, adanya baginda Nabi Muhammad itu akan disusui oleh Sayyidah Halimah binta Abi Zu'aib. Wa dzukira, dan telah disebutkan anna Abdul Muthalib, bahwasanya Abdul Muthalib sami'a waqta dukhuli Halimah, ketika mendengar kedatangan Halimah, hatiban, beliau mendengar di waktu datangnya Sayyidah Halimah, beliau mendengar apa? Hatiban. Hatib ini ada suara tapi tidak ada rupa. Yaqulu syi'ran, yang mana hatib ini tadi melantunkan syair min bahril kamil, yang mana dibentuk dari susunan bahar kamil atau bahar basi. Mutafa'ilun 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 mutafa'ilun. Nah, itu kalau dalam ilmu arud. Inna bna aminatal amina Muhammadan khairul anami wa khiyaratul akhyari. Inna bna Aminah, sesungguhnya putranya Aminah, Al-Amin, yang mempunyai gelar Al-Amin. Apa Al-Amin? Dapat dipercaya. Yang bernama Muhammad, dan Nabi Muhammad khairul anam, adalah sebaik-baiknya makhluk. Wa khiyaratul akhyar, pilihannya orang-orang yang terpilih. Ma inna lahu ghairul halimati murdi'un, tiada seorang yang menyusui baginda Nabi Muhammad selain daripada Sayyidah Halimah.
Ni'mal aminah hiya 'alal abu. Halimah adalah sebaik pada wanita-wanita baik lainnya. Ma'munah min kulli aibin fahishin. Sayyidah Halimah adalah wanita yang terjaga dari segala aib fahishin yang buruk. Makna fahisyah dengan munkar itu beda. Kalau fahisyah perbuatan buruk yang berhubungan dengan seksual. Tapi kalau munkar perbuatan maksiat yang berhubungan dengan maling, terus minum mabuk. Nah, tapi kalau fahisyah ini berhubungan dengan seksual, misalkan berzina. Nah, beliau bersih, suci dari hal tersebut. Watakiyal aswabi wal azar. Dan Sayyidah Halimah adalah wanita yang bersih pakaian dan juga selendangnya. La tusallimanhu ila siwaha, janganlah engkau serahkan baginda Nabi Muhammad kepada selain Halimah. Innahu amrun wa hukmun ja'a minal jabbar. Sesungguhnya menyerahkan asuhan untuk disusui kepada Halimah itu adalah sudah ketetapan dan hukum yang datang dari Allah Zat yang Maha Perkasa. Far'un ada cabang. Qala al-Bajuri, berkata Imam Bajuri, fal haqqul ladzi nalqallahu alaihi anna abawaihi najiyaini. Yang benar, yang hak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menyelamatkan kedua orang tuanya baginda Nabi Muhammad. Jadi kedua orang tua baginda Nabi Muhammad meskipun lebih dulu wafatnya dari baginda Nabi Muhammad, Allah beri keistimewaan kepada baginda Nabi Muhammad agar supaya kedua orang tuanya tadi hidup kembali dan menyatakan iman kepada Allah dan membenarkan risalahnya baginda Nabi Muhammad. Ala annahu kila dikatakan bahwasanya annahu ta'ala ahyahuma. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kedua orang tuanya hatta aman nabi, sehingga ibu dan ayahnya itu beriman kepada Allah. Summa amatahu, lalu kemudian Allah pun mematikan keduanya. Setelah dihidupkan bersyahadat untuk beriman kepada Allah, setelah itu baru diwafatkan kembali. Di hadisin, karena ada hadis waroda yang datang fizalika yang menerangkan penjelasan tersebut, wahwa yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan an Urwah, dari Urwah, an Aisyah, dari Siti Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabbah. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Urwah dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta rabbahu kepada Tuhannya ayyuhyiya lahu abawaihi, agar Allah Subhanahu wa taala menghidupkan untuk baginda Nabi Muhammad abawaihi, kedua orang tuanya. Fa ahyahuma, lalu kemudian Allah pun mengabulkan permohonan Nabi Muhammad dan menghidupkan keduanya. Fa aman nabi, dan orang tua Nabi Muhammad pun beriman kepada Allah. Summa amatahuma, lalu kemudian Allah pun mematikannya kembali. Qala Suhaili, berkata Imam Suhaili, wallahu qadirun ala kulli syai', dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Ya ganti yang mustahil. Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun. Meskipun hadis ini diragukan bagi orang yang ahli kasyaf, ahli hakikat, mereka membenarkan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya cukup kurang ajar kalau mengatakan bahwa umur tua Nabi Muhammad kafir. Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Ya lahu, yang dikhususkan kepada baginda Nabi Muhammad, ayyakhusun nabiyahu, beliau Allah mengkhususkan, Allah menunjuk keistimewaan kepada baginda Nabi Muhammad bima syaa, sesuai dengan apa yang dikehendakinya, min fadlihi, daripada karunia-Nya, wa yun'ima alaihi bima syaa, dan memberikan nikmat kepada baginda Nabi Muhammad dengan apa yang Dia kehendaki, min karomatihi, daripada kemuliaannya. Wa qad ansyada ba'duhum, dan sebagian ulama melantunkan min bahril wafil, dari bahr wafil, mencantumkan syair dari Bahr Wafil. Faqala, kalau Bahr Wafil itu wazannya mafailatun faulun habballahu nabiyya murida fadlihi ala fadlin wa kana bihi ra'ufa.
Habballahu an-nabiyya. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai baginda Nabi Muhammad. Murida fadlin ala fadlin. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya ala fadlin, melebihi karunia yang lain. Wa kana bihi rafu'a, dan adanya Allah bihi kepada Nabi Muhammad itu Ra'uf ini kan wazannya mubalaghah, wazan fa'ulun yang berarti sangat-sangat kasih sayang kepada baginda Nabi Muhammad. Fa'ahya ummahu wa kaza abba. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan ibunya dan begitu juga ayahnya. Li imanin, agar supaya ibu dan ayahnya beriman bihi kepada Allah fadlan, sebagai bentuk karunia munifan yang besar dari Allah. Fasallim fal qadimu bizal qadim. Maka serahkanlah kepada Allah zat yang maha terdahulu yang memiliki kekuasaan. Wa in kana al hadisu bihi dhaifa, meskipun hadisnya ini yang menerangkan masalahnya orang tuanya Nabi Muhammad itu dihidupkan untuk supaya beriman, ini ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Meskipun ada yang mengatakan demikian, maka yakinilah hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Sekelas Imam Nawawi Al-Bantani memasukkan hadis ini di dalam kitabnya. Mufti Makkah, kok ada ulama sekarang yang mondok di Mekah sana mengatakan bahwasanya wong tua Nabi Muhammad kafir. Kira-kira alim mana? Alim ulama sekarang apa? Imam Nawawi. Yang jelas Imam Nawawi. Wa la'al hadzal hadis sahih inda ahli haqiqah. Dan boleh jadi hadis ini sahih menurut pandangan ulama ahli hakikat bitorikil kasyfi, dengan cara kasyaf. Kasyaf, ilmu mukasyafa itu ilmu di bawah laduni. Yang nama pengetahuannya itu langsung datang dari Allah. Kama syara ilaihi ba'dhum min bahril kamil, sebagaimana yang diisyarahkan oleh sebagian ulama dalam bentuk syair yang wazannya mengikuti bahar kamil. Aku meyakini anna aban nabiyya wa ummahu, bahwasanya bapaknya baginda Nabi Muhammad wa ummahu dan ibunya ahyahuma ar-rabbu, Allah Subhanahu wa taala al-karimu yang mulia menghidupkan keduanya, summal al-karimu al-bari yang maha menciptakan, hatta lahu syahida bisidqi risalati, sehingga untuk kepada baginda Nabi Muhammad syahida, keduanya bersaksi bisidqi risalati, untuk membenarkan daripada risalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shaddiq fatilka karamatul muhtar, maka benarkanlah tilka risalahnya baginda Nabi Muhammad ini apa? Karamatul muhtar, sebagai kemuliaan yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad al-muhtar yang terpilih. Hadal hadis wa man yaqul bi dha'ifi. Hadis ini meskipun ada yang ngaturkannya tentang kedhaifannya, fa huwa dhaif, mereka mengatakan bahwasanya hadis ini dhaif, adalah haqiqati ariyu. Kalau menurut ulama hakikat ariyu, tidak, hadis ini tidak dhaif, tapi sahih. Kan hadis itu ada tingkatannya nih, hadis sahih, hasan, dhaif, maudhu. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqala, adapun maqala al-hadiyah asyara yang ke-11, qala Abul Fadl rahimahullah, berkata Imam Fadl rahimahullah taala, sama Allah kitabahu, Allah Subhanahu wa taala menamakan, nunjuk nama kitabahu Al-Qur'an itu bi asyrati asma, dengan 10 nama. Yang kita tahu mungkin selama ini Al-Quran baik, padahal nama Al-Quran itu ada 10. Qur'anan, yang pertama namanya Qur'an, yang kedua Furqanan, Furqan, yang ketiga namanya Kitaban, Kitab, wa tanzilan, Tanzil, wa hudan, Huda, wa nuran, Nur, wa rahmatan, Rahmat, wa syifaan, dan Syifa, wa ruhan, dan Ruh. Itulah nama Al-Quran. Wa zikron, dan zikri. Wa qawluhu,
musannif faqauluhu musannif rahimahullah Qur'ana, mengapa beliau membaca dengan bin nasbi, dengan dibaca nasab di fathah, badalun min qaulihin, sebagai badal daripada ucapan beliau lafaz bi asyrah. Allahu sama Allahu kitabahu bi asyrati asma'al Qur'an. Jadi Quran menjadi badal. Mudal minhunyo asyrah. Fa innahu, karena sesungguhnya asyrah itu maf'ulun tsani, objek yang kedua. Bisama dari lafaz sama. Li'annahu, karena sesungguhnya lafaz sama itu yang ta'addi, dia mempunyai 52 objek. As-tsani bil ba, yang kedua dengan menggunakan ba. Au bidunihi, atau dengan tanpa menggunakan ba. Wa tabi'u tabi'un limatbuhi. Lafaz yang mengikuti pasti mengikuti kepada yang diikuti fil lafzi, baik dalam lafaz au fil mahali, ataupun di dalam mahal. Kitabahu dibaca nasab, Qur'anan, karena dia mahalnya nasab maka dibaca Qur'anan. Kalau seandainya dia bi asyrati asma'in, boleh juga dibaca Qur'anin wa furqanin, boleh. Itu kalau dalam ilmu nahwu. Amal Quran, adapun Al-Quran, wal furqan dan al-furqan, wal kitab dan kitab, wal tartil, famasyhur. Nama-nama Al-Quran dengan nama furqan, kitab, tartil itu sudah masyhur. Ay ma'rufun baina, sudah sangat dikenal di kalangan manusia. Wa amal huda wan nur, sementara nama huda wan nur wa rahmah wa syifa, faqad qala Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, pelajaran, nasihat, min rabbikum, dari Tuhanmu, wa syifaa'un, dan penyembuh. Jadi syifa di situ dimaksud adalah Al-Quran, penyembuh 5 atas penyakit fisudur yang ada di dalam hati. Jadi penyakit hati ini baca disambungkan dengan Al-Quran. Wahudan, dan sebagai petunjuk, warahmatun, dan sebagai rahmat lil mu'minina, bagi orang-orang mukmin. Wa qad qala Allah Ta'ala qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Al-Maidah ayat 15. Qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian, minallahi, dari Allah, nur, cahaya. Nur di sini adalah Al-Quran. Wa kitabun, dan kitab mubinun, yang menjelaskan. Wa amar ruh, adapun Al-Quran dengan nama ruh, faqala, maka Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina wa amma dzikr. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Surat Asy-Syura ayat 52. Dan demikianlah kami wahyukan ilaika, kepadamu, ruhan, ruh, yang dimaksud adalah Al-Quran, min amrina, dari keputusan. Wa amma zikru, adapun Al-Quran dengan nama zikir, faqala Allah Ta'ala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyinan nas. Surat An-Nahl ayat 44. Dan kami telah menurunkan ilaika kepada Muhammad az-zikra, Al-Quran, litubayyina an-nas, agar engkau menjelaskannya kepada manusia. Kalau dalam ayat-ayat apa? Inna nanu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Hajr ayat 9. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya sampai hari kiamat. Quran itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ada oknum yang sengaja untuk menyisipkan, mengurangi atau menambahkan huruf, tetap akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Ada juga ayat yang lainnya, fas'ahlu ala zikri in kuntum la ta'lamun. An-Nahl ayat. Bertanyalah kepada ahli Quran, ahli ilmu, jika kamu tidak mengetahui. Jadi kalau kita tidak tahu, kalau kita bodoh, ya belajar, jangan membiarkan diri kita bodoh.
Wal maqala adapun maqala asaniya asyara yang ke-12 qala Luqmanu libnihi. Berkatalah Luqman kepada putranya Saron yang bernama Saron, ya bunayya, asalnya ya ibni. Ya bunayya ini adalah panggilan sayang. Ya. Kalimatnya apa? Ditasghir sebagai apa? Mahabbah, sebagai bentuk cinta. Ya. Ibni jadi ya bunayya, wahai anakku tersayang. Kamu cak baginda Nabi Muhammad. Kalau manggil istrinya apa? Ya Humaira. Asalnya apa? Hamra. Ya, itu panggilan cinta. Jadi kalau kamu yang jomblo-jomblo nih, mana ceritanya? Ada ladies belum? Sunnah memanggil dengan kalimat cinta. Abdul jadi Ubaidun. Itu kalimat tasghir namanya. Innal hikmah, sesungguhnya hikmah, sikap bijaksana. Anta amala asyrafi solin. Kalau engkau pengen bisa bijak, maka lakukan 10 perilaku ini. Apa? Tuhyil qalba al-mayyit. Hendaknya engkau menghidupkan hati yang mati. Cara menghidupkan hati yang mati apa? Dengan cara apa? Sering-sering duduk majelis supaya dapat pencerahan, dapat nasihat, dapat ilmu, dengan zikir, dengan sholawat, Quran dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tujallis al-masaki, galak-galak duduk dengan uang yang miskin. Jadi jangan gengsi. Kalau kita galak duduk dengan uang yang tidak punya, yang gengsi. Ini bisa membuat engkau menjadi orang yang bijaksana. Wa tattaqi majalisal muluk, agak menghindar atau menjauh untuk duduk-duduk bersama para pemimpin, para raja. Yang punya kedudukan, agak dikurangi, bukan melarang, dikurangi, yang membatasi. Wa tasyarruful wadi', lalu kemudian memuliakan orang yang rendah, orang yang tersudut, orang yang tersiping, orang-orang pinggiran kita muliakan, dibesarkan dia punya hati. Janganlah tersudut, dikecilkan pula. Nah nyampak timbul tangguh pula lagi. Ai tarfa as-saqito, mengangkat orang yang rendah. Allazi la qimatalah, yang tidak katik nilai kalau dipandang wong dengan mata zahirnya. Terus wa tuharril al-abid, dan memerdekakan hamba saya. Wa tu'wi al-gharib, memberikan perlindungan bagi orang-orang yang asing, orang-orang yang tidak kita kenal. Maksudnya apa? Aitu nazil, galak-galak ngenjuk tempat man kepada orang ba'uda yang jauh min baladihi, dari negaranya atau dari tempat tinggalnya, fi manjidika, engkau tempatkan di tempatmu atau di rumahmu. Jadi kalau misalkan ada orang asing lewat di tempat kita, kebetulan dia minta tolong, minta perlindungan, aja nak numpang istirahat dulu. Tapi sebelumnya kita kan ada aturan hukum, ada bagusnya supaya tidak terjadi apa-apa, kita punya oknum, ya lapor dulu kepada pihak yang berwajib, ke aparat setempat, Pak RT atau jadi gitu. Waktu inul fakir, lalu kemudian galak-galak nolong uang yang fakir. Nolongnya dengan apa? Bimalika, dengan hartamu. Jangan nolong dengan omongan, tidak selesai. Wa tuzayyid li ahli syarafan, galak-galak melebihkan kemuliaan kepada orang-orang yang mempunyai kedudukan mulia. Dalam arti apa? Ketika duduk dengan ulama, ya kita muliakan. Ketika duduk dengan wong yang mempunyai jabatan, ya kita muliakan. Jangan sampai kita jatuhkan. Yang penting jangan sampai kemuliaan yang kita unjuk kepada mereka itu membuat mereka terbuai atau terlena. Laju nak dihormati terus, ya jangan. Artinya kalau wong punya kedudukan, jangan kita campak ke bagusnya, tetap kita muliakan.
Bi'an tu'allifahum, maksudnya apa? Dengan menjaga kerukunan terhadap mereka, wali sayyidi su'dadan, dan kepada pemimpin su'dadan agar kiranya untuk memuliakan. Kemudian diceritakan bahwasanya ijtama al-Kisai, berkata Imam Kisai. Imam Kisai ini Imam Qiraah Sab'ah. Wa Zaidi dan Imam Zaid. Inda Rasyid ketika berada bersama dengan Raja Harun al-Rasyid. Fasola al-Kisai, suatu ketika Imam Kisai sholat al-maghribah, sholat maghrib. Partajja alaihi fikul ya ayyuhal kafirun. Jadi pas Imam Kisai ini sholat, ada suara gemeter ketika beliau membaca kuliah ayyuhal. Beliau ini kan termasuk Imam Kufah, ahli qiraah. Ngapa kok maca ayat gemeteran? Faqala Az-Zaidi, maka berkata Imam Zaidi, ba'da salami, setelah salam, qari'u ahlul Kufah, engkau adalah qari'nya penduduk Kufah. Yartadju alaihi fil kafirun, kenapa engkau gemetar ketika membaca surat Al-Kafirun? Setengahnya agak merendahkan Imam Kisai. Apa kok macam itu? Summa sholla Az-Zaidi. Setelah itu Imam Zaidi pun melakukan sholat al-isya, sholat isya. Fartajja alaihi fi suratil hamdi. Belumlah beliau itu membaca surat setelah Fatihah, pas maco alhamdulillah sudah gemeter. Falamma salima, dan ketika Imam Zaidi salam, qala al-Kisai min bahril kamil, maka Imam Kisai pun berkomentar dalam bentuk syair, dalam bentuk bahar kamil. Ihfaz di sana, jago kau punya lisan. Antakula, jangan ketika engkau ngomong bantu betala. Mak itu komentar, ya mak itu juga kau dicoba oleh Allah. Innal bala muwakkalun bil mantiq, sesungguhnya bala itu bakal diserahkan dengan apa yang diucapkan. Makanya kita nih jangan galak gampang-gampang kritis. Kalau ada ilmunya udah ganti masalah. Kadang orang alim itu galak di luar akal kita, padahal mereka ada ilmunya melakukan sikap tersebut. Wahiyal asyra khisali, 10 perilaku ini tadi, afdalu minal mal, lebih utama daripada harta. Wa hirzun minal khawfi, dan 10 perilaku ini adalah benteng, aihisnu, penjagaan, minal khawfi, dari rasa takut, wa uddatun, dan bisa jadi persiapan. Lapat udah bidomil ain, dengan didomah ainnya urban, menjadi bekal persiapan fil harbi, untuk berperang. Ain maqam wa muqatalah, persiapan bekal untuk berperang. Wa bidu'atun, dan bisa jadi modal, bisa jadi Hatta menahina yurabi, ketika orang mendapatkan keuntungan. Kalau seandainya 10 perilaku yang sudah disebutkan tadi pacak kita amalkan. Wahia, 10 perilaku ini syafi'atun, bisa memberikan pertolongan hina ya'tarihi al-haw, di saat datangnya kepanikan, ketakutan yang luar biasa di hari kiamat. Aina fi'atun hina tusibu al-umur al-musa'atu, bisa memberikan manfaat ketika menimpa seseorang sesuatu yang mengagetkannya. Berarti contoh baca kematian tadi. Kematian, seandainya kita melakukan 10 perilaku ini tadi, maka kita akan dapat pertolongan untuk memudahkan kita ketika sampai tolong. Wahia, jadi luhur hina yantahi bihi al-yaqin. 10 perilaku ini bisa menjadi petunjuk hina yantahi bihi al-yaqin, hingga sampai datangnya kematian, ail maut ila nafsin, kepada diri seseorang, wa sutratun hina la yastuma as-sawu, dan
10 perilaku ini bisa menjadi sutroh. Sutroh itu penutup ketika tidak ada penutup yang menutupi tubuh kita. Ketika tidak ada pakaian yang menutupi tubuh kita, di saat apa? Di saat wadzalika fi yaumil kiamat, di saat hari kiamat. Kenapa? Kalau Rasulullah SAW tusyarun nas yaumil kiamat. Manusia itu ketika di padang mahsyar nanti akan dikumpulkan dalam keadaan apa? Urah, hufah, tanpa beralas kaki, hufatan uratan, bertelanjang tanpa selai pakaian. Itosan dalam keadaan kehausan, sakaro dalam keadaan mabuk, hayyaro dalam keadaan bingung min ahwali yaumil kiamah, karena saking paniknya, saking takutnya keadaan di hari kiamat. La ya'lamu rajulu bil ma'ah, sehingga laki-laki tidak tahu betina, walal ta'lamul ma'ah bil rajul, dan tidak juga perempuan itu tahu dengan laki-laki. Kita besarnya baik, ada api besar. Api besar, ada buang telanjang depan kita, betina misalnya. Kita tidak mikir ke depan kita di tadi api besar, tiba mana caranya selamat dari api. Mah itu juga di hari kiamat. Berejo dewe. Kemudian hari kiamat itu termasuk hari di mana kita itu disibukkan dengan hal-hal yang mengkhawatirkan, hal-hal yang menakutkan. Bila mana kita dalam hidup beramal soleh, insya Allah di akhirat kita selamat, dimudahkan ketika yaumul ba'ats, dimudahkan ketika yaumul hisab, dimudahkan ketika sirat. Wal maqala as-salis asyara. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ta'afna fi annana tarafna wa annana asrafna lakum asrafna fadu alayna tawbatan sili kulli awba wasdur lana awhati ya amiri rahmati wabiri walidina rabbi wa mauludina والعالي والإخوان وسائر البلاد وولدي محبا أولدي أصفا والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى والصولي نصر كل سولي صلى وسلم ربي عليه حتى حبي وعلي وصحبه والحمد لله.